pakai slide presentasi, tapi ngobrol curhat pengalaman saya, pengalaman Jet terkait topik yang akan kita bahas hari ini. Ya, judul acaranya sih setahun sebelum sah, gitu Nggak ya. Jadi rekam no, setahun Pin. sebelum Nggak sah, rekam, jadi nggak apa-apa nanti atau kan kamu setahun sebelum ketinggalan seks nanti bebas bisa mungkin lihat kali ya lagi. gitu. Seks Setahun legal. sebelum setahun sebelum serumah, setahun sebelum apa lagi ya, setahun sebelum Selingkuh. setahun sebelum selingkuh. Ya, jadi ini buat teman-teman yang rencananya akan menikah dalam waktu dekat, entah itu di bawah setahun ataupun beberapa tahun lagi. Thank you buat Kamu teman-teman yang lihat ini ya, semangat. Di sini di ada FB aku Bunga ini. bilang setahun sebelum kumpul kebo. Nggak bisa, nggak setuju. Kumpul kebo nggak boleh, Bunga ya. Pas banget baru sampai saat kantor kata Ani. Teman-teman Wow. yang udah hadir boleh dong tulis angka 1 di kolom chat untuk memastikan kamu hadir di sini nggak tidur. Ketik angka 1 ya di kolom chat supaya saya bisa tahu kamu hadir ya. Dan boleh juga di open kan cam-nya dong ya. Di open cam-nya supaya kita lebih santai ngobrol-ngobrolnya. Dan kalau nanti teman-teman, thank you tuh, ada banyak satu. Oke. Kalau teman-teman mau bertanya langsung pakai audio, nanti boleh raise hand aja ya. Boleh raise hand, nanti akan silahkan menyuarakan apa yang ingin ditanyakan. Sampai berapa S3-nya? Sampai jam berapa? Sampai target kita sih sampai jam 8. Jam 8.30 ya. Jam 8 bentar lagi. Sampai 8.30. Mungkin akan mau dikit gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Untuk teman-teman yang udah nyalain kamera, ada Aseng, ada Tio, ada Selfie, Rita, Nabela ya. Boleh yuk dinyalain yuk kameranya teman-teman biar asik kita ngobrol-ngobrol. Anggap aja nih apa istilahnya sih? Aduh, nggak apa? Bukber Apa? istilahnya. Ya bukber lah, ini bukber kita lah. Saya minum dulu ya. Molor-molor Dari juga nggak mana apa-apa. aja nih? Ada yang dari luar Pulau Jawa nggak? Ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera? Oh Coba-coba iya, coba diketik. diketik dari mana aja kalian. Setuju, setuju. Ada yang sama pacarnya nggak? Ada yang sama selingkuhannya nggak di sini? Pacarnya nggak diajak, selingkuhannya diajak. Karena selingkuhannya lebih serius. Asik. Lingkungannya lebih serius. Gimana? Oke. Gimana coba Ayo. ceritanya? Selingkuhannya lebih serius daripada pacarnya. Oke, oke. Jakarta, Gresik, BWI itu di mana? Bandung, Eh, BWI. Garut, Sulawesi Selatan, Sumatera, Jakarta. BSD ya, temannya Jet ini kalau BSD Juni nih. Ini tetangganya, jangan-jangan Jet. Tetangga lu ya? yang serpam nggak? Eh, Coba ditulis yang sama couple-nya mana gitu. BWI, oh BWI Banyuwangi. Yang di Oh, Jakarta oke. Barat siapa? Jakarta Barat. Yang dekat Puri, saya di dekat Puri nih, tetangganya ini kan kita. Bandung Isir, Jakarta Barat selfie tuh. Oke, selfie Jakarta Barat. Jakarta Baratnya deket mana? Deket Dan Mogot, deket Grogol. Gede. Oh, Dan Mogot. Oke, oke. Kalideres. Oke. Jakbar Puri, Digo. Oh ya, Digo mah Oke, deket ada sini nih, dari pinggir tol nih. Nias. Nias, wah. Ada yang dari Nias. Hmm. Oke, oke. Ada Maria, dari Mia, Michael from Bali. Balikpapan. Oke. Ada Ulfi yang Maria. udah open cam, ada yang Redmi Note 9 Pro namanya tuh, nama lahirnya tuh Redmi 9 Note 9 Pro. Ada Ani udah open cam, ada Maggie. Thank you guys ya yang open cam ya. Loh, kok masih ada yang di waiting room? Ntar saya admit lagi. Udah saya open semua kok. Nah, sebentar lagi Zoom-nya akan mulai mengada-ngada nih, mulai susah masuk. Jadi pastikan kalian nggak ketendang keluar ya guys ya. Pasti kalian nggak ketendang keluar karena nanti masuknya bakalan susah lagi karena udah tembus angka 100. Jadi make sure koneksi kalian baik dan bisa ngikutin dari awal sampai akhir ya. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Udah jam Oke, let's go. 19.30. Obrolan hari ini adalah tentang setahun sebelum sah ya. Dan saya sama Jet sudah siapin beberapa topik sebentar. Kita ngobrol apa sih Jet? Lupa deh. Di mana ya? Lupa deh.
Yang pertama itu ada berapa bahasan yang kita bahas ya? Hmm, Kayak hmm, hmm, 3 atau 4, 5. Yang pertama itu hmm, ya yang di post di IG lo ya kayaknya ya. Apa hmm, sih hmm, yang hmm. bikin orang halu sebelum menikah? Hmm. Oh iya Tapi iya betul betul betul. halu itu apa ya halu? Halu tuh halusinasi kalau gue sih Hmm, maksudnya. halu itu ya kalau gua bilang sih ya, ya halusinasi ya, pemikiran yang tertutupi bayangan kayaknya, Hmm, tertutupi hmm, hmm, hmm. kata cinta gitu. Ya ya. Yang sering kesebut gini, Jet. Apa namanya? Hmm. Kalau kita bicara orang yang sudah mau nikah, ya entah kapan nikahnya, mereka seneng banget untuk bilang, aku sama dia tuh banyak cocoknya kok, Lex, gitu loh. Ya, suka gitu gak? Ya Jet, benar aku benar sama benar dia tuh benar. banyak banget miripnya, terus bangga banget gitu loh sama kemiripan-kemiripan itu. Iya nggak sih, Jet? Benar, benar-benar. Ya, kayak gue udah nyaman banget juga sama dia gitu ya. Kayak hobinya Kayak sama lah, ya hobinya sama. sama-sama suka makan pedes lah, sama-sama suka film horor lah, ya kayak gitu-gitu. Iya, iya, iya benar. Kadang-kadang ada juga yang bilang kita udah teman dari kecil. Tuh, atau dulu kita temenan pas SMA, kita tuh ketemu lagi. Emang pas SMA itu kita saling suka, tapi ternyata ya baru jadian yang sekarang. Misal. Nah, ya, 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 ya. Atau sama-sama, kami sama jurusannya, jurusan arsitektur, atau kami sama-sama pebisnis, Kojet, Ah, gitu benar. ya. Kayak gitu-gitu Benar, tuh. benar, Kami benar. dari Oh ya, ya, da- pebisnis ya daerah benar, yang benar, sama, benar. ya. Hmm, hmm. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sering loh. Teman-teman di sini juga boleh komentar ya di kolom chat ya. Kayak ketika menemukan kesamaan tuh bangganya atau happy-nya tuh luar biasa tuh. Eh, Langsung kayak Mukanya sama, emang jodoh. mukanya. Oh ya itu lagi tuh. Oh ya sering ya. Kalau kita lagi jalan Hmm. ke kondangannya orang, resepsi orang, terus ngeliat Hmm. foto-foto priwetnya, iya ya mukanya mirip gitu. Tapi kalau di foto-foto pribadi mukanya mirip itu karena pakai filter yang sama sih. Iya benar Filternya juga, sama. benar, Jadi benar juga, runcing-runcing benar gitu. juga. Ya. Dan biasanya orang juga kalau dibilang misalnya kita lagi jalan sama pacar gitu ya atau sama pasangan kita terus ada orang lain bilang ih kalian mukanya mirip kita tuh punya rasa Seneng kesenangan banget ya. yang entah susah nggak bisa dijelasin ya gitu loh kayak Betul. seneng aja dibilang mirip sama pasangan gitu loh kecuali kita anggap pasangan Betul. kita jelek dibilang mirip kan jadi males gitu. Oh, berarti gue jelek ke dia gitu. Ya. Jadi saya sampai akhirnya kalau lagi jalan orang-orang pada bilang ih eh Ciarlin sama Koles bukannya mirip ya gitu loh. Walaupun saya tahu itu cuma ucapan aja dan saya pribadi nggak ngerasa mirip, tapi dibilang mirip itu rasanya kayak enak juga ya. Entah kenapa tuh ada rasa begitu tuh, rasa halu itu. Lu gimana Jen? Hmm. Gue gak pernah dibilang mirip sih, karena emang gak terlalu mirip. Emang nggak tahu Eh, mirip. tapi ya sering dibilangnya, wah pantesan cocok ya. Yang satu sabar, yang satu lebih bawel gitu. Lagi cari kecocokannya kan. Eh, ya hal-hal kayak gitu yang bikin pas pacaran itu jadi yang kayaknya ya udah ya kayaknya emang cocok banget ya kita ya gitu ya. Iya, 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 iya. Dan itu sering dijadiin kayak alasan untuk ngapain lama-lama lagi, gitu, ya kan? Coba Hmm, teman-teman di sini boleh benar. ketik di kolom chat juga deh. Kamu tuh sering denger orang tuh mirip-miripin mirip apanya misalnya? Selain yang udah kita sebut tadi ya, boleh disebut di kolom komentar. Apalagi tuh yang orang seneng bangga banget kalau mirip di sana atau sama di sana. Boleh ketik kolom komentar. Jet tadi mau ngomong apa Jet? Sorry potong. Enggak, belum, belum. Ya, gitu ya. Di kolom chat ada yang bilang, gue malah nggak ada kesamaan tapi still together kata Digo. Nah, tuh ya. Bagus. Andrew bilang sebenarnya pikiran halu tuh wajar asal menyadarinya lagi halu dan halunya jangan berlebihan. Bahayanya kalau orang nggak sadar dirinya halunya berlebihan. Betul. Emang halu yang berlebihan kayak Kayak apa gimana, ya? Andrew? Bedanya sama ya halu yang berkecukupan. Gimana tuh? Iqbal, gue 180 derajat berbanding terbalik kok. Oke. Liliana, malah kata teman-teman kita tuh beda banget saling melengkapi. Oh, itu ada Nah satu itu lagi ya ya. tuh. Satu lagi tuh. Seberangnya ya, Jet Hmm, ya. betul. Saling melengkapinya itu ya. Benar-benar. Itu mirip sama kayak me and my wife dulu ya. Dibilangnya, oh cocok ya. Makanya saling saling menutupi kekurangan ataupun kelebihan gitu ya. Ah, 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 ah. Suaminya pendiam, istrinya bawel kayak gitu. Ya, ya. Ataupun yang
suaminya bawel, istrinya pendiam, atau suaminya lebih cerewet, istrinya pendiam, atau suaminya jago kerja, istrinya jago urus rumah, kayak gitu. Mhm, mhm, Atau yang ini nih, atau yang satu eh, anak tertua, yang satu anak paling bungsu, kayak mhm, mhm. Iya, iya. kayak kayak gitu tuh, Kayak saling yang melengkapi saling ya, dua melengkapi. orang yang kayak berseberangan, tapi mereka kayaknya cocok nih, pas nih, gitu ya. Hmm, betul. Nah, itu kenapa jadi halus? Ya, itu karena ngerasa itu kayak kayak apa istilahnya kayak kayak mur dan bautnya pas, Mhm. cocok. Jadi mereka ngerasa, oh kalau gue udah pas kayak gini ya ini berarti emang jodoh. Kan istilahnya kayak tulang rusuk gue yang hilang gitu loh. Jadi, nah ini dia Hmm. nih. Nah, orang itu jadi halu. Halu maksudnya gimana? Kayak begitu ngelihat ada kecocokan atau begitu ngelihat ada kesamaan, langsung berasanya pengen cepet-cepet. Itu yang gue maksud dengan halu. Jadi, Benar-benar sih. Begitu udah ngerasa cocok, langsung kayak tutup mata lah ya sama yang hmm, muncul. Kayak gitu kan ya? hmm, Apa kayak betul. udah cocok nih, udah gue ngerasa sama dia udah teman lama, udah nyaman. Kayaknya sih kita udah cocok banget nih, hobi kita sama, kita punya teman-teman yang sama. Biasanya eh, kalau yang di circle yang sama, maksudnya punya lingkaran teman yang sama malah lebih bahaya ya. Nah, jadi Hmm, teman-temannya malah support banget. Kayak sama pacaran kayak sebenarnya ada yang salah deh. hmm, hmm. Sebenarnya ada yang kayaknya dia kurang ini deh, tapi karena teman-temannya suportif, teman-temannya bilang buruan nikah, teman-temannya bilang kalian udah cocok banget, tunggu apa lagi, dan jadilah menikah dan nutupin dan menutup mata dari kekurangan-kekurangan pasangan kita Nah, gitu. ya, ya. Nah, itu poin lo, Jet. Gue setuju, Jet. Biasanya orang kalau udah ketemu Hmm. sesuatu yang cocok atau sama atau mirip, lalu mereka tuh tutup mata sama yang perbedaan-perbedaan yang penting, gitu ya. Betul. Perbedaan-perbedaan yang bisa Betul. bentrok tuh mereka kayak, ah nggak apa-apa lah, itu bisa diurus nanti. Yang penting kita udah sama di bidang A, gitu loh. Atau kita sudah Hmm. kok cocok di bidang C. Misalnya gini, contoh nih, kita komunikasinya tuh udah cocok banget kok, Jet. Komunikasinya ya udah cocok gitu. Jadi Hmm. perbedaan iman nggak apa-apa gitu. Lihat nanti aja gitu. Karena komunikasinya udah cocok gitu. Ya. Oh iya, benar, 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 benar. Oh itu bagus banget. Kita ngobrolnya tuh nyambung banget, ngobrolin A sampai Z tuh udah oke banget. Memang ada sih, ada masalah finansial sih di antara kita, tapi ya nggak apa-apa. Gitu. Karena Ya. emang ngobrolin nyambung. Nanti kita bisa atasi bersama dengan ngobrol. Hmm. Nah, Ya, tapi masalahnya begitu udah, walaupun komunikasinya lancar, karena tahu ada satu isu ya, dan tahu sebenarnya kayaknya ya, isu itu kayaknya bakal ah, menyebabkan sesuatu di hubungan, jadinya malah kayaknya kita bahas. ya, ya. Dan gitu tuh. Orang-orang yang, ini at least dari pengalamannya gue aja ya. Ini mau sharing ke teman-teman juga. Couples yang udah nemuin banyak kecocokan, ketika mereka menyadari ada area-area yang kurang cocok ya, nggak sama, itu mereka nggak mau bahas. Kayak jangan jangan diobrolin lah yang kayak gitu-gitu ngapain sih. Ya, itu kan kan orang kan nggak ada yang 100% sama gitu, jadi ya sudahlah yang beda tuh nggak usah dipusingkan. Misalnya aku suka nabung, dia suka belanja gitu kan, ya sudah lah, tiap orang Hmm. berbeda-beda, nggak usah dipaksakan gitu. Jadi Ah, sok kalau bijak. benar, so bijak. Kalau statementnya kayak ya benar kayak kata lo tadi kan, setiap orang punya kekurangannya. Nah, kemudian ada juga statement yang bilang kayak ya jangan dilihat kekurangannya terus dong, kamu lihat kelebihannya tuh. Gimana? Betul. Gimana kayak gitu? Iya, iya. Kayak jangan negatif thinking, udahlah, syukuri Ah. aja. Buat orang-orang yang ketika ada perbedaan-perbedaan yang signifikan, orang bilang kayak gini, udahlah perbedaan itu kan makin indah, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Yang satu rohani, yang satu tukang judi gitu. Ya nggak apa-apa lah, saling melengkapi gitu kan. Benar-benar, benar-benar. Jadi Ya. kayak ya udah disyukuri aja masih punya pasangan gitu. Lagian kan kalian udah pacaran kayak 16 tahun, 6 tahun gitu misalnya. Ya udahlah. Mhm. Dan ada juga yang suka kayak emang mesti mengalah. Kalau ada sesuatu ya, ya udahlah ngalah aja lah. Karena kita tuh udah cocok banget. Jadi yang ngalah Hmm. di sini nggak apa-apa. Oh. Ya. Nah, itu yang Jet sama saya obrolin dari tadi, teman-teman. Dia bilang tuh jodoh sesuai dengan primbon. Ya, ada primbon, ada juga oh sionya cocok atau
oh ini cocoknya dia anak pertama, gue anak pertama, atau mungkin cocok dia anak pertama, gue anak terakhir, gitu kan. Jadi Hmm, saling melengkapi, ada yang kayak gitu-gitu. So, kita nggak bilang kecocokan-kecocokan itu salah ya, atau kesamaan itu salah. Kita nggak bilang gitu. Kita cuma bilang seringkali kita ngambil kesimpulannya terlalu cepat gitu. Karena satu cocok maka oke nih salah satu yang sering dipakai nih. Kojet, aku sama dia tuh cocok banget, visi misi kita udah sama. Itu oke. sering dengar gak Jet? Visi misi sama Iya, itu. iya. Sering dengar. Yang lainnya ada satu ya, RDM yang curhat sih bilang, "Aku sama dia kalau kerja tuh oke banget, dia cepat, kita kerja sama bareng dan tiba-tiba dia deketin aku dan aku ngerasa, kita kayaknya cocok deh. Nah, Hah, cara kerjaan nih oke banget, banget. Ya udah saya coba jalanin. Tapi sepanjang menjalani ya memang kayak ada salah sih. Kayak dia hmm, ternyata emosian. Tapi di sisi lain aku cocok banget kerja sama dia. Jadi hmm, itu hmm. gimana ya kok? Itu pertanyaan. Ya, ya, ya. Ya kalau ya makanya jadi ada tapinya gitu. Jadinya dibela gitu. Dia suka Hmm, emosian sih, tapi kalau kerjaan sih oke ya. Dia nggak pernah kasar sama aku, tapi memang kalau lagi marah emosinya meledak lain. Tapi kalau ke aku sih oke sih kerjanya. Saya suka banget kerjanya. Itu terus yang betul, ditonjolin. betul, 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 betul. Yang cocoknya, yang positifnya diterima, yang berbedanya, bermasalahnya itu nggak mau dibahas, kayak ya sudahlah, emang Betul. orangnya begitu gitu. Kayak misalnya orangnya suka suka ngutang misalnya, gitu kan ya. Dia suruh di area lain cocok, sama sependapat, sepemikiran, visi misi sama gitu. Tapi dia suka ngutang. Terus kita kan kayak ya sudahlah ya. Mungkin mungkin ini memang caranya dia, waktunya dia untuk belajar. Ya sudahlah, nanti aku akan temani dia. Ya, sebenarnya itu nggak salah ya, untuk menerima orang nggak salah, tapi tidak mau membahasnya. Kalau menurut 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 gue gitu ya, Chat ya. Nggak mau Hmm. bahas itu. Kayak kita udah mau nikah, tapi itu nggak mau dibahas, jangan disentuh, itu sensitif. Itu yang jadi problem. Bukan soal menerimanya sih oke-oke aja. Tapi nggak mau bahas, nggak mau angkat, nggak berani speak up, itu yang jadi problem yang harusnya dilakukan di setahun sebelum nikah, mestinya ngebahas perbedaan-perbedaan yang minor-minor itu, apalagi kalau perbedaannya mayor. Gimana menurut lo, Jan? Iya, iya banget. Betul banget. Justru yang minor-minor ini yang tadinya diabai-abaikan, nantinya akan meledak ujungnya. Hmm, Nah, hmm, hmm, yang minor-minor aja diabaikan, gimana yang mayor-mayor gitu. Atau kadang-kadang orang juga sukanya ya udah minor-minor dianggap apa untuk terima saat ini. Karena masih pacaran ya, masih hmm, honeymoon, hmm, masih baru kenal, masih berbunga-bunga, yang benar-benar diabaikan. Emang ada yang minor ya udah dibahas. Tapi pun karena merasa ada cocok, yang mayor ini misalnya soal hutang dibahas, Pak. Aku pengen hmm, sih kamu nggak ada hutang ya. Terus sana jawabnya, oke, pastikan aku tidak ada hutang. Udah selesai. Kamu hmm, jangan marah ya, Beb. Iya, oke sayang, udah selesai. Nah, hmm, tanpa ada step jelas bagaimana menyelesaikannya dan kedepannya bagaimana dan ya udah nanti pas sudah menikah minor-minor ini akan mulai muncul. Ternyata ada banyak hal yang kita sering abaikan pada saat kita pacaran itu akan terasa sangat menyebalkan ketika udah menikah. Salah hmm, satu hmm, alasannya adalah karena ya kalau pas pacaran kan saya sering banget bilang ini entah udah sekali. Kalau pas pacaran kan kalian pulang ke rumah masing-masing ya. hmm, Jadi hmm, yang minor-minor itu nggak akan kelihatan kalau udah nikah. Yang minor-minor ini ya kelihatan 24 jam. Hari itu hari seminggu. Gitu. ya, Uh, Kalau tadinya dia misalnya setiap kali berngorok, kamu cuma pernah vacation sama dia tidak hmm, sekamar memang ceritanya. Vacation sama dia tidak sengaja kamu dengar dia mengorok itu selama 2 malam, ya kamu hmm, terima. Tapi kalau sudah menikah, terus setiap hari dia ngorok, ya itu akan jadi isu loh. betul. Yang Gak tadinya tuh bisa, minor ngorok, tapi karena tiap hari jadi mayor. betul. Yang tadinya kalau tiap kali dinner kencan, makan yang ngecap, ataupun kayak berantakan, Heeh, minor, ayo udahlah, nggak usah dilihat gitu ya. heeh. Yang penting abis ini nonton, abis ini happy-happy. Kalau begitu udah nih, ya, kamu akan melihatnya makan berantakan 3 kali dalam sehari. Ya, tadinya minor, tapi karena kamu dibahas, ya, gimana? Itu maksudnya itu, maksud gue gini. Jadi benar-benar katanya minor ya, katanya kayak cuma cuma ngorok doang, cuma makan kecap doang. Nah, ini kalau minor-minor aja mulai nggak dibahas, ada yang lebar makin dibahas.
begitu mau dibahas, entah mana yang mau dibahas jadinya. Hmm, 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 hmm. Begitu meledak, itu berantemnya jadi kayak Lex sering bilang, yang sering saya tunjukin di IG-nya Lex, itu yang tip of iceberg doang. Hmm, Meledak hmm. semuanya keluar. Nah, meledaknya misalnya berantemnya karena kamu kok pulang malam terus, kan capek ngurusin rumah. Itu Hmm, hmm. berantemnya jadi ujung-ujungnya bisa, habis aku kesel dengar kamu ngorok gitu. Itu jadi panjang banget, bisa jadi bawa orang tua Ya, dan di mana-mana. betul, betul, betul. Makanya perbedaan itu minor ataupun mayor, ya, penting atau tidak penting saat ini mesti diangkat. Justru kita pengen lihat orangnya kalau kesenggol tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu loh. Ini orang kalau kita kasih masukan tentang kebiasaan buruk dia, dia gimana responnya? Nah, itulah yang perlu dibahas teman-teman setahun sebelum nikah, setahun sebelum sah. Memang dengan sengaja kita angkat ke permukaan biar kita pengen lihat dalam keadaan tegang dia seperti apa. Dalam keadaan tidak nyaman aku seperti apa. Itu yang perlu dilihat karena nanti setelah masuk dalam pernikahan isinya tuh ketegangan demi ketegangan. Kalau udah masuk dalam nikah ya, nggak ketegangan tanpa henti lah kalau udah nikah gitu. Jadi of course ada masa-masa enaknya, tapi biasanya itu ketegangan demi ketegangan. Sebelum nikah kita yang namanya tagihan hidup ya sebelum nikah tuh biasa aja gitu loh. Angkanya tuh kayak biasa aja. Begitu sudah nikah angkanya tuh selalu luar biasa gitu loh, di luar dugaan gitu. Beneran asli di luar dugaan banget. Apalagi kalau kalau sudah punya anak gitu loh ceritanya itu akan lebih gila lagi. Jadi makanya saya bilang setelah nikah hidupnya penuh dengan ketegangan. Jadi sebelum nikah yang perlu diketahui adalah gimana dia pada saat lagi kita berbeda pendapat gitu ya teman-teman ya. Jadi setahun sebelum nikah yang perlu diobrolin adalah perbedaan mayor dan perbedaan minor. Jangan sibuk enak-enaknya aja. Saya mau kasih warning di situ buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka bisnis bareng, yang kalian kerjain adalah bisnis. Saya ada tuh, ada couples yang premarital sama saya. Terus mereka tuh memang sama-sama suka bisnis sebelum mereka berpacaran. Lalu setelah mereka berpacaran, mereka anggap itu kekuatannya mereka. Yang mereka kerjain adalah yang ngurusin bisnis terus, bikin bisnis baru dan segala macam, which is bagus ya gitu. Mereka ambisius sekali, mereka agresif sekali dalam bekerja gitu. Cuman eh, ada perbedaan-perbedaan lain. Yang satu misalnya sangat rohani gitu loh. Yang satunya lagi kebetulan masa bodoh sama kerohanian gitu. Masa bodoh ya, bukannya anti, cuman masa bodoh doang. Nah, si yang orang yang suka rohani itu berpikir kayak nanti dia kan nggak anti ya, nanti pelan-pelan aku ajarin. Sementara yang pasangannya yang masa bodoh tuh merasa kayak loh, aku dari dulu kan emang begini. Aku dari awal pacaran sama kamu memang masa bodoh. Aku tuh nggak suka diajak-ajak gitu. Aku akan melakukan kerohanian kalau aku merasa perlu. Nah, itu jadi pertengkaran yang muncul sebelum menikah, which is bagus. Jangan sampai itu baru kebahas setelah nikah. Susah nanti ngeberesinnya, gitu. Jad gimana, Jad? Ada pengalaman yang agak Hmm. mirip-mirip gitu gak? Eh, ya ada aja sih, kayak couple kemarin ada yang bentar-bentar saya cek dulu. Couple kemarin ada yang kayak baru tahu kalau pasangannya tuh nggak suka kalau dipeluk terlalu lama. Di blok. Dipeluk, dipeluk, Oh, peluk. Oke, oke. dipeluk terlalu lama. Ya selama pacaran ada pelukan, tapi ya entah kenapa baru baru ketemu pada saat mereka lagi ngobrol gitu. Tapi bilang saya Nah, dipeluk terlalu lama. Saat itu si wanita baru nggak, kenapa gitu. Ya nggak nyaman buat aku. Aku nggak apa-apa meluk kamu, tapi kalau kamu tiap malam minta kita peluk kamu sampai tidur, itu aku terbeban sekali, dia bilang. hmm, hmm, hmm. Nah ini nggak pernah dibahas karena si cowoknya merasa nggak nyaman tapi nggak mau bilang karena ceweknya marah. Ceweknya karena cowoknya apa, nggak pernah bilang, ya merasa cowoknya fine fine aja ngerjain itu. Hmm, hmm, Sampai hmm. ketika di satu sesi kita ada bahasan soal affection, ya muncul deh tuh si cowoknya bilang, jadi ceweknya maju selama ini kamu menurut betul kamu tuh beneran nggak nyaman. Iya tuh nggak nyaman. Bayangin kalau ini terjadi setelah menikah, kalau nggak dibahas. Ya, Si ceweknya ya, bilang akhirnya ya ketemu jalan tengahnya. Ceweknya bilang, sebenarnya aku nggak perlu diblok sampai itu sih, aku cuma perlu dikadel kayak, tapi itu sih aku udah selalu mau ngapain gitu. ya, ya, Dan udah kan clear. Cowoknya mikirnya, oh aku pikir kamu emang maunya sampai kamu ketiduran. ya. Eh, ini kan
karena bahasnya ada gue, jadinya mereka bisa kayak ada lebih sopan gitu bahasnya. Tapi bayangkan kalau nggak ada, ya, belum kenal yang namanya teknik apa berkomunikasi dengan baik, itu Hmm, pastinya hmm. kayak bakal ujung-ujungnya bakal kayak, aku nggak mau peluk aku capek. Terus bakal bilang, dulu kamu peluk aku ya, sekarang aku capek. Aku nggak, sekarang aku nggak pengen peluk kamu ya. Panjang, itu nggak akan selesai itu. Kan jadi Betul, tunjuk-tunjukkan. Itu kan betul. jadi kayak, loh, kok kamu jadi nggak mau peluk aku? Nah, ya udah, balas-balasan aja jadinya. Bukannya yang berusaha mencari tahu ataupun ya karena nggak belajar skill komunikasinya kan. Hmm, hmm. Karena nggak terbiasa ngebahas perbedaannya kan. Jadinya nggak tahu gimana sih sebenarnya cara nyampein perbedaannya. Iya, iya, betul. Ingat, yang tadi Jet ceritain tuh, gue juga jadi ingat ada couples yang premarital juga sama gue. Eh, Lucu, dia ternyata ada perbedaan yang baru kebongkar di kelas premarital itu. Salah satunya adalah dia nggak suka PDA kalau dia gitu loh, PDA-nya gitu. Oke. Dia suka bermanjaan dan segalanya, tapi kalau di depan umum dia tuh kayak sangat menjaga dirinya kayak, sorry, bukan cuma menjaga, marah dia kalau dia digandeng gitu. Tapi selama pacaran itu, mereka pacaran berapa lama ya? Saya lupa deh. 2 tahun atau 3 tahun saya lupa. Kalau pacaran, sebenarnya dia marah gitu loh. Tapi dia tahan selama ini gitu loh. Dia tahan, dia baru ketahuannya di kelas premarital itu ketika mereka ditanya. Jadi sebenarnya perbedaan apa sih yang ada di antara kalian? Nah, si orang yang selama ini marah pakai kesempatan itu untuk ngomong, sebenarnya ya aku nggak suka tuh kalau lagi di tempat umum kamu gandeng aku tuh aku sebenarnya mau marah. Itu sebabnya aku nggak pernah gandeng kamu dan itu sebabnya kalau kamu gandeng, nggak lama setelah itu aku akan nunjuk ke satu tempat, terus aku jalan duluan, gitu loh. Kamu nyadar nggak? Dan kamu tuh narik tangan aku lagi abis itu. Aku tapi ya, karena itu tempat publik, aku nggak mau gimana, takutnya jadi berantem kelihatannya. Tapi aku kesel. Nah, pasangannya kaget loh, kenapa begitu? Terus pasangannya yang suka gandengan itu nanya, jadi Jadi kamu emang kalau lagi jalan nggak mau gandengan gitu nanti walaupun kita udah menikah gitu di depan anak-anak kita nggak mau nunjukin gandengan gitu. Terus kata si satu orang ini bilang, iyalah ngapain? Dia bilang gitu, ngapain? Wah itu baru kebongkar. Dan si pasangan yang suka gandeng itu kaget dan dia jadi bingung kayak, terus terus gimana? Dia jadi bertanya-tanya ke sana kemari dan segala macam. Itu baru kebongkar. Itu hal-hal sepele yang untung Jet thank you banget kasih tunjuk tentang peluk tadi itu. Keinget tentang masalah gandengan kayak gitu. Ujung-ujungnya di kelas premarital, ujung-ujungnya ketemu jalan tengahnya sih. Tapi itu karena dipandu ya, dipandu sama kita ya Jet. Misalnya nggak dipandu, ya nggak tahu tuh obrolannya jadi seperti apa. Iya benar, mesti dipandu banget soalnya kan mereka lagi kayak sesi tadi pas mereka ceweknya juga bingung kok jadi nggak mau meluk, cowoknya jawabnya kayak ya nggak apa-apa sih peluk tapi sebentar atau setiap 2 hari sekali. Hmm, hmm, hmm. Oh, berarti itu kayak mengejutkan juga buat si wanitanya, 2 hari sekali. Kelihatan tuh di kepalanya banyak pertanyaan. Ya, Muka gue kalau mereka juga lihat juga pasti gue juga punya pertanyaan. Tapi udah kita pandu aja ya, dipandu cara bertanya yang baik, dipandu untuk cari solusinya dan ya kalau kalau emang nggak belajar ya entah-entah gimana deh solusinya. Mungkin mungkin di kebiasaan orang-orang yang kalau udah merasa cocok itu ya biasanya disampingkan aja gitu kan isunya. betul. Betul. Itu yang gue bilang tadi halu tuh. Orang Hmm. yang ngerasa udah banyak cocoknya akhirnya pikir ya sudahlah nggak apa-apa lah gitu dikesampingkan aja lah gitu. Kita nggak rekomen. Lagi-lagi ingat topik hari ini adalah setahun sebelum nikah. Obrolan-obrolan sensitif itu harus dikeluarin semua sebelum nikah, teman-teman ya. Saya ulang sekali lagi nih. Obrolan sensitif harus dikeluarin semua sebelum nikah. Termasuk misalnya soal riwayat sakit penyakit misalnya. Di keluarga kamu ada penyakit seperti apa, ada yang turunan seperti apa, dan yang lain-lainnya. Jadi obrol-obrol itu dibiasain kalian ngobrolin hal yang tegang. Kalau kalian nyambung ngomongin yang seru-seru, itu mah anak kecil juga bisa. Ya, kalau kalian cuma, kita kalau ngomongin hal yang seru tuh nyambung banget kalau, iya anak kecil juga begitu, Ya benar. ya. Eh, Salah satu contoh yang jarang diobrolin itu kayak harapan setelah menikah itu kamu mau ngapain ketika di rumah gitu. Ya, salah satu yang juga jarang diobrolin ya. Hmm, 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 hmm. Jadi kalau di rumah nanti siapa yang ngurus rumah gitu, itu jarang banget diobrolin. Terus biasanya saling berasumsi aja, apalagi kalau kita tinggal di Indonesia dengan adat timur. Biasanya udah saling asumsi aja tuh. Berarti Betul. aku ngepel, nyuci, masak adalah tugas kita. Yang pria
yang punya adalah yang soal-soal kelistrikan, soal-soal bangunan, eh, dan udah gitu. Yang cewek masak, nyuci, ngepel, jemur, urus anak. Pokoknya ketambahan satu, eh, bawa pulang uang. Ya. Itu Hmm. pernah dibahas. Dan kalau misalnya pasangan kamu ternyata mengharapkan kamu juga, atau mengharapkan kamu juga bantu ngepel, nyuci, wah, kamu bakal gimana gitu. Hmm. Hmm. Nah, itu terus pulang dari bulan madu, gitu. Hari pertama dia kasih kamu bantuin nyapu dong. Kamu gimana? Kamu bakal kasih shock. Oh, Hmm. 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 bayangkan apa yang terjadi. Gitu. Apa yang muncul itu terjadi. Kalau ketika kamu bilang, kamu kok nggak masak? Dia bilang, loh, kenapa harus aku yang masak? Jawabannya begitu. Atau ketika si wanita bilang, sayang itu ada pintu yang rusak. Pokoknya bilang, lalu kenapa kalau itu rusak? Kan, kan itu gitu. Kalau ternyata ya kayak gini ya nggak pernah dibahas kan. Jadi kayak ya udah masuk sekarang itu tugas kamu kalau pintu rusak. Cowoknya malah bilang, loh, kenapa aku Iya, tinggal bersama di rumah ini? Ya iya. kapan nih jadi tanggung jawab gua? Ya, jadi debat kusir habis itu kan. Sebentar, Jet. Kebayang Ada nggak? mesti buka Nah, pintu dulu bentar, Jet. oke, oke, Ngomong dulu ya, ada panggilan. Bentar aja. oke, oke, oke. Nah, coba apa yang terjadi? Nah, jadi gue mau bilang hal-hal yang jarang dibahas itu yang perlu perlu dibahas gitu. Memang di internet itu banyak banget kayak 1.000 topik yang perlu dibahas sebelum menikah. Tapi ya nggak banyak yang menyentuh hal-hal yang sangat detail, hal-hal yang nggak kepikiran. Salah satu tips untuk memikirkan topik apa sih yang bagus untuk dibahas? Ya coba perhatiin aja orang tua kalian. Masalah orang tua kalian itu ketika berantem itu apa sih? Eh, Coba diceritain ke pasangan. Coba cari tahu pasangan kamu kalau eh tadi gue lagi bilang apa aja sih yang bisa dibahas gitu. Gue bilang salah satu contohnya ya coba perhatiin orang tua kita ya. Kalau orang tua kita lagi berantem itu biasanya topiknya apa? Hmm. 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 Terus coba itu yang ditanyain ke pasangan. Ya, ya, ya. Disimulasiin aja coba. Misalnya kita lihat ada Hmm, pertengkaran couples terjadi gitu kan di sekitar hmm, kita. Mungkin di keluarga kita kita ngelihat papa mama kita berantem seperti itu. Coba simulasikan pertengkaran itu sama pasangan. Bukan 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 bertengkar ya, tapi obrolin topik itu gitu. Karena biasanya kita akan bisa lihat pasangan sikapnya seperti apa gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini sebelum sebelum kita lanjut lagi, coba Jet kita lihat ada banyak pertanyaan nih Jet, pilih beberapa yuk, kita coba jawab satu oke, oke. persatu. Ini ada banyak pertanyaan masuk. Teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, tenang ya. Ini akan kita save. Nanti kita akan coba tanyain, kita akan coba jawab bergilir satu persatu di IG-nya kita, ya teman-teman ya. Ya kan kita save pertanyaannya, nanti namanya kita ilangin, kita akan jawab di IG-nya kita atau di IG Story atau IG feed-nya kita. Nah, Jet, ada yang mau dijawab dulu nggak, Jet? Pertanyaan-pertanyaan ini. Dari Luisa Hartono. Jadi Hmm? jadi jika ada hal yang berbeda, eh, atau masalah atau hal yang mengganggu, sebaiknya gimana kok mengatasinya? Saya setuju Hmm. tentunya harus dibicarakan dan dibahas, jangan dihindari atau dipendam atau dihilang-hilangin. Tapi saya tertarik mendengar bagaimana sebaiknya membahas hal-hal yang mengganjal atau jadi potensial konflik. Thank you for Hmm. Jet and Colex. Nah, Luisa sebenarnya cara ngebahasnya sama kayak cara kita ngobrol atau bertanya ke pasangan. Jadi ya langsung dibilang ke pasangan saya, kalau menurut aku ya aku ngerasa setiap kali, misalnya contoh masalah yang mengganggu itu soal dia suka ngebut-ngebutan di jalan ya. Nah, aku Hmm. ngerasa kalau kamu lagi ngebut di jalan itu aku merasa tidak nyaman. Aku merasa sangat khawatir. Sebutin apa sih rasanya, sebutin apa sih yang ada di pikiran kamu, eh dan ya kasih tahu kamu maunya apa. Kalau kasih taunya ya jangan bilang aku menuntut kamu untuk ubah kebiasaan pribadi itu, tapi ya bilang aku merasa gak nyaman dan aku sih pengennya kamu nggak kebutuhan ya di jalannya. Kasih tahu kenapa menurut kamu itu nggak oke. Jadi ketika ada sesuatu yang mengganjal di pikiran kita kan pasti ada rasanya tuh, pasti ada itu men-trigger apa sih di diri kita, itu menyebabkan kita merasa masih kasih tahu pasangan dan kasih tahu juga kalau dia ngerjain yang kita inginkan itu bakal bikin kita
Tuh, dibandingkan dengan langsung bilang, sayang kamu bisa nggak jemput? Atau aku mati. Dibandingkan kayak gitu ya. Itu Mhm. bakal bikin si cowoknya kan bilang, udah kok, siapa yang bilang kamu pengen mati? Itu emang gaya aku aja. Ya udah maaf, aku nggak kebetulan. It Mhm. doesn't, kedengarannya selesai, simple ya. Cowoknya bilang, oke, aku nggak kebetulan lagi. Tapi seringkali nggak menyentuh akar masalah. Dia ngulik, kenapa kamu nggak. Mhm. Makanya kalau lagi ngobrol itu biasanya untuk ceritain sampai selesai alasannya sih. Kayak gitu ya. Ya, 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 ya. Kan itu, Kemampuan ngobrol itu banyak orang nggak punya loh, Jet. Kalau gua mau itu kayak mereka bisa nanya pertanyaan pertamanya, tapi habis itu kan muncul oke. kayak eh, jawaban pertamanya kan masih belum jelas gitu ya, kayak dia ngobrolnya apa, terus muncul pertanyaan kedua dalam hati kita, nah itu nggak ditanyain gitu, Iya, iya, benar-benar. itu nggak ditanya, kayak Benar-benar. kita cuman oh ya 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 udah, padahal dalam hati itu masih ada apa ya, ini ya ini ya ini ya ini ya, itu nggak ditanyain. Hmm. Gitu. Nah, padahal seharusnya dalam dalam 1 tahun menjelang nikah tuh itu yang obrolan yang sedalam mungkin. Mungkin teman-teman di sini sudah terbiasa pakai pertanyaan-pertanyaan yang ada di internet atau di main game kartu, sekarang ada banyak, ada juga di buku. Itu pertanyaan-pertanyaan bagus semua, bagus banget pertanyaan-pertanyaan yang disediain itu. Tapi sayangnya itu pertanyaan cuma pertanyaan pertama aja, gitu loh. Kalau sampai pertanyaan pertama doang, belum muncul nih konfliknya. Bisa nanya, kamu pengen punya anak berapa? 2, aku 3. Oh ya, oke, dan gitu. Cuma gitu doang. Kamu pengen anak apa? Laki-laki atau perempuan? Aku laki-laki, kamu perempuan. Oh ya, baiklah, selesai. Kayak nggak muncul problemnya, ketegangannya nggak muncul. Sementara setahun sebelum menikah, seharusnya kita munculkan ketegangan ini. Saya ngejawab juga ya, Jet, ya, ke pertanyaan yang berikutnya nih. Aha. Kayak Andrew di jam 20.06 nanya, Andrew Yogianto, tujuan bahas perbedaan minor mayor itu adalah supaya apa? Apakah untuk menerimanya? Menerima itu kan ujungnya, ya. Menerima sesuatu itu ujungnya, tapi awalnya adalah berusaha cari tahu jalan tengahnya apa gitu loh, opsi-opsinya apa, kayak tadi yang satu pengen anak perempuan, satu yang pengen anak laki-laki gitu loh, atau yang satu nggak pengen punya anak, yang satu pengen punya anak, jadi mau gimana, setengah anak gitu kan, kan susah tuh. Jadi ngobrol dulu mestinya, bukan cari apa solusinya atau kita terima jalan tengahnya, tapi ngobrol. Nah, itu yang seringkali nggak ditemuin. Nah, makanya ada banyak orang ketika ketemu masalah-masalah sulit itu nggak berani nanya. Lagi-lagi nih, halu tuh. Kalau gue nanya, suasananya jadi awkward. Kalau gue nanya, gue nanti dapet jawaban yang rasanya nggak enak gitu loh. Tidak Kalau gue sesuai. nanya, gue takut ya nggak sesuai harapan gue. Atau gue takut dia jadi marah. Lagi-lagi ya, ini kita Zoom-nya nanti minggu depan akan ada lagi. Di Zoom kali ini kita bicara soal masalah ketidakmauan untuk ngobrol dan nanya. Karena kita takut merusak suasana. Kita takut jadi berantem. Kita takut dia jadi awkward dan yang lain-lain. Saran saya ya, teman-teman ya, biasakan nanya. Kalau kamu nggak ngerti gimana cara nanyanya, cari bantuan. Ya, cari bantuan profesional, ikut kelas, biar nanti dipandu nanyanya, ngobrolnya supaya lebih enak. Gitu, ya. Oke, Kebayang saya udah nggak, kejawab. pada kebayang nggak bedanya kalau yang satu pengen satu anak, yang satu pengen dua anak, yang satu pengen tiga anak. Itu emang bisa jadi konflik kompleks. Kan cuma soal selisih, ya udahlah ambil jalan tengah lah, dua lah gitu. Hmm, Eh, kalau menurut gua itu bisa jadi potensi konflik. Kenapa? Bukan soal membesar-besarkan masalah ya. Bisa jadi yang satu pengen tiga anak ada karena ada alasan khususnya di balik kenapa mesti betul. tiga. Itu kenapa mau eh, dan nggak berhenti di situ loh, di angka anak dua itu ada jarak waktu di antara dua, sesuatu yang orang juga nggak pernah bahas tuh. Biasanya kita perlu kasih jarak nggak sih anak kita, dan Hmm, mungkin nggak kepikiran gitu kenapa perlu kasih jarak, hmm, hmm, kenapa nggak langsung. Ya banyak banget hal yang perlu dibahas. Jadi pertanyaan kamu punya anak berapa itu, pertanyaannya tuh banyak banget. Eh, Mengetahui kenapa pasangan kamu pengen punya dua anak aja itu bisa panjang ceritanya. hmm, hmm, Bisa karena selama ini aku anak tunggal, jadi itu aku merasa kalau anak itu punya kakak, hmm. nah itu akan jauh lebih baik. Misalnya contoh ya. Ya, Atau ya itu tuh contoh-contoh itu sih. betul. Eh,
gitu. Dan jangan berasumsi juga ya teman-teman ya, gitu. Jangan berasumsi, Hmm. oh dia pengen punya anak segera, oh dia pengen punya anak nanti, oh dia pengen punya. Jangan berasumsi, oh dia pengen nabung, oh dia suka liburan, oh kemarin waktu aku ajak liburan dia suka, oh berarti kita bakal sering liburan nanti. Jangan Betul. berasumsi gitu loh, Nah ya. itu tuh itu salah satu halu yang lumayan parah tuh, berasumsi bahwa kita sudah mengenal pasangan kita luar biasa. Ah, ah. Benar ya. Jadi kamu merasa kamu tuh udah kenal banget pacar gue. Emang orangnya gitu. Ini sering banget gak di kelas kalau lagi di kelas primarital. Pasangannya akan menjelaskan ke kita tentang Ah, kenapa pasangannya begitu. Iya, orangnya begitu, coach. Makanya tuh, ya, 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 ya. itu ketika pasangan kita ngerjain hal itu, emang orangnya begitu. Menurut kamu feel-nya kan gak enak ya. Hmm, Eh, itu ya mereka menganggap saling mengenal, udah saling mengenal. Kita emang mengenal luar dalam, udah tahu. Emang orang kayak gitu. Jawabnya begitu, coach. Kamu jawabnya begitu karena kamu memang begitu kan. Nah, hmm, ini kan lagi berantem, tapi kalau lagi akrab ya emang gue udah tahu banget sama lu sifatnya, ya udah gak usah dibahas lah, pasti jawaban lu ini kan, hmm, padahal penting untuk dibahas, betul, tapi ya nggak mau dibahas. betul, ya. Teman-teman, ingat kalau misalnya sebelum menikah diajak ngobrol sesuatu aja dia males atau nggak suka atau sensi, nanti setelah nikah lebih males, lebih nggak suka, lebih sensi. Ya, again, tolong jangan jangan halusinasi dan jangan ngebut. Jangan berpikir yang penting dinikahin aja dulu, dikunci aja dulu. Nanti setelah dikunci hubungannya bisa diperbaiki. Nah, jawaban saya sama Jet, enggak. Kalau sudah dikunci nggak bisa diperbaikin karena pernikahan itu kayak kulkas kalau saya analogiin ya. Kulkas itu kan pengawet ya. Jadi kalau pada saat kita masukin barang yang sudah busuk ke dalam kulkas, apa yang terjadi teman-teman? Apakah dia akan jadi sehat dan baik atau dia akan tetap tetap membusuk gitu. Cuman agak ya tetap begitulah. Tetap ada ulet ya uletnya mungkin mati, tapi apakah nanti makanannya jadi baik lagi? Jawabannya tidak. Dia hanya akan mengawetkan masalah aja, ngotorin ngotorin makanan lain yang ada di kulkas itu gitu. So that's why teman-teman di sini kita mau mengingatkan bahwa setahun sebelum nikah itu adalah momennya buat bongkar-bongkaran. Jangan ada keresahan untuk ngebongkar. Kalau kamu rencananya mau nikah dalam waktu dekat tapi masih takut ngomong, saya bilangnya berarti belum siap nikah. Gitu ya. Belum siap nikah. Kamu udah mau nikah, oh kita mau nikah nih dalam hitungan berapa bulan lagi, tapi aku masih takut ngomong gini, aku masih takut ngomong gitu. Kita kalau ngomong masalah tuh selalu sering slack dan emosi. Saya bilangnya nih ya, saya bilang, oh berarti belum siap nikah. Ya, bukannya jangan nikah, enggak. Nanti dulu, belajar dulu, gitu loh. Ikut kelas dulu, atau konsultasi dulu, supaya setelah masuk ke dalam nikah, startingnya udah enak. Nah, saya mau share nih, gue mau share ya Jet ya, mau Ya, share masalah halu ya, masalah halu. Sebentar, screen share sebentar aja ya teman-teman ya. Kok nggak ada ya? Mana dia? ya, Oh, itu dia. Nah, nih, teman-teman mungkin tadi udah lihat, tadi pagi saya ngepost ini ya. Jadi saya nggak akan ngomong banyak karena ini sudah dijelaskan di Instagramnya saya. Cuman yang saya mau ngomong nih soal masalah happy halu di sini nih. Ini penekanan lagi buat teman-teman yang belum baca. Nol itu tahun nikah ya. Nol itu tahun nikah. Minus satu tahun sebelum nikah. Jadi satu tahun sebelum nikah, happy-nya kita tuh biasanya sih meningkat. Ya, happy-nya kita sama pacar kita tuh meningkat. Itu sebabnya kita pikir kita siap nikah. Banyak orang pikir kalau gue tambah happy berarti kita siap nikah. Padahal ada orang yang happy tapi sebenarnya nggak cocok. Ada loh, banyak loh, ya nggak Jat? Ada banyak yang orang yang betul. happy di area tertentu tapi sebenarnya mereka nggak cocok gitu. Jadi nih happy dan halu nih terjadinya satu tahun sebelum nikah. Nanti persis di hari pernikahan atau di tahun pernikahan tuh honeymoon istilahnya. Bukan honeymoon bulan madu ya, tapi masa-masa indahnya. Itu terjadi biasanya 3 bulan sampai 6 bulan di pernikahan pertama. 3 sampai 6 bulan di pernikahan gitu loh. Lalu setelah itu mulai disillusionment. Maksudnya mulai ngelihat realita. Ilusinya pecah gitu loh, fantasi yang kita harapin selama ini tuh pecah karena kita ngelihat yang tadi Jet bilang, ternyata dia ngorok, ternyata dia pemalas, ternyata dia jorok, ternyata dia suka ngupil terus makan upilnya sendiri, apalah gitu yang aneh-aneh ya. So itu kelihatan di sini dan kebahagiaan turun teman-teman
ya, turun sampai ke tahun keempat. Ini kalau saya terusin sebenarnya ini masih turun, cuman itu nanti saya bahas di kelas lain aja. Saya bicara 4 tahun pertama, kenapa banyak perceraian di dalam 5 tahun pertama terutama, karena kelihatan hal-hal yang tadinya nggak mau ditanya, kebongkar semua di tahun 1 sampai tahun 5. Ada yang kebongkarnya tuh abis-abisan, tergoncang abis-abisan, akhirnya cerai gitu ya. Nah, saya mau kasih kasih satu sebentar. Saya mau kasih satu lagi nih soal masalah halusinasi dan delusi ya. Ntar lagi Jet juga akan share juga sebentar. Saya cari filenya di mana. Nah, ini dia. Ntar ya. Nah, ini ya. Ini adalah salah satu pembahasan di kelasnya kita, di kelasnya saya sama Jet, kelas premarital. Ada pembahasan yang judulnya idealistic distortion. Saya nggak usah jelasin apa itu idealistic distortion. Simpelnya adalah seberapa halusinasi. Ya. Di sini terlihat ada very high, ada juga very low. Ya, very low artinya halusinasinya rendah, very high artinya halusinasinya tinggi. Nah, couples di dalam cerita ini mereka sama-sama tinggi. Tinggi itu kalau di atas 65%. Di atas 65%, halusinasinya tinggi. Terlalu positive thinking kalau bilang. Apa efeknya orang yang terlalu positive thinking? Teman-teman bisa baca di sini nih. Terlalu idealistik dan meminimalisir masalah. Artinya nih, sering nggak kamu atau pasangan kamu bilang, ah ini kan masalah sepele, udahlah nggak usah dibahas. Udahlah ngapain sih di hal-hal kecil diributin. Itu tuh, Panjangin. ya. Orang yang halunya tinggi, orang yang berpikir hubungan tuh harus positif-positif aja, itu tuh seperti ini gambarannya. Akibatnya apa? Semakin tinggi halunya, semakin keras jatuhnya. Sekali lagi saya ulang. Semakin tinggi halunya, semakin keras kebanting jatuhnya nanti ketika masuk ke dalam pernikahan. Nah, ini yang dibongkar nih di kelas premaritalnya saya sama Jet. Jadi ada kuesioner sekitar 200 item, ngisi 200 item itu sekitar 40 menit ya. Ngisi 40 menit, begitu selesai nanti keluar beberapa skor seperti ini. Bukan cuma ini doang ya, ada banyak banget skor-skornya. Ini couples yang satu yang pernah konsultasi sama saya di kelas pranikah. Ini couples yang lain, ya. Ini couples yang lain ya, bukan yang tadi. Kalau yang tadi kan skornya, masih kelihatan ya Jet ya? Masih oke. Masih. Oke. Di couples yang Oke. lain seperti ini, ya. Sangat rendah sekali halunya. Yang satu 3%, yang satu 13%. Berarti bagus dong, gitu loh. Nah, menurut saya ini kerendahan, gitu loh. Ini terlalu rendah banget. Orang yang terlalu rendah, yang terlalu realistis parah, ya, tidak ada sedikit halunya sama sekali, itu cenderung kalau ada problem gampang marah, gampang ngegas, gampang emosi. Kalau ada masalah tuh cepet banget untuk apa istilahnya ya, ngoceh gitu loh, Bentar. atau ya, atau ngebentak gitu. Karena mereka terlalu praktikal. Dan kalau ada masalah tuh langsung dibahas saat itu juga, nggak bisa ditunda nanti dulu lah, tunggu tenang dulu lah, nggak bisa. Jadi ini dua couples yang saling bertolak belakang. Yang ini sangat sangat halunya tinggi, yang ini sangat realistis banget. Cuma terlalu parah kalau menurut saya. Skor yang bagus tuh ada di 40%-an gitu loh. 40% tuh ada di low di sini, menjelang ke average. Nah, inilah yang dibahas. Ketahuan nih, kebongkar abis kalau ikut kelas premarital, kalau kelas ikut pranikah. Jadi kelas itu dilakukan sebaiknya 1 tahun sebelum nikah, supaya bisa membantu teman-teman bahas topik-topik yang susah, bahas topik-topik yang berat, topik-topik yang rasanya bikin resah gitu loh. Nah, itu bisa dilakukan di lewat kelas pranikah. Jet mau nambahin apa, Jet? eh Iya, iya, penting itu. Idealistic distortion itu salah satu yang lumayan cukup bikin bingung couple ya ketika pertama kali mendengar hal itu ya, kayak loh kok banyak banget mitos yang selama ini dipercaya ternyata halu gitu. Hmm, hmm, Ya hmm. kita bahas satu-satu kan, kita memang benar tadi kata Alex, semakin berat halunya semakin keras jatuhnya, itu juga yang biasa saya bilang, karena kalau kalian terlalu halu, kalian terlalu mempercayai sesuatu, kayak pasangan buat kesalahan, itu jatuhnya sakitnya luar biasa buat kamu. Kamu bakal jadi bertanya-tanya tentang cinta. Jadi selama ini palsu cintanya kayak gitu. Ada Hmm, suatu hmm. kesalahan. Kita terlalu mempercayai bahwa, contohnya kayak ketika terlalu mempercayai bahwa apa ya, kalau cinta itu bisa mengalahkan segalanya.
Hmm, hmm, hmm. Ketika ternyata dia melakukan kesalahan, kita jadi mempertanyakan rasa cintanya dia ke kita gitu. Dan itu kan Hmm, hmm. efeknya kemana-mana tuh. Kalau mempertanyakan rasa sayangnya ke kamu, itu efeknya kayak bakal mikirnya jauh banget. Jadi dulu ketika dia itu maksudnya apa? Jadi kemarin ngasih aku bunga maksudnya apa? Jadi ketika kemarin dia ngelamar aku itu apa bohong gitu. Jadi jauh Hmm, banget hmm. tuh karena halunya itu tuh melihat pasangan ternyata tidak menikah ternyata tidak seindah itu jatuhnya luar biasa jatuhnya jadi ya sedih. Jadi pernah lihat nggak sih teman-teman yang kelihatannya sayang banget terus tiba-tiba post stories yang isinya kayak ngomel-ngomelin pasangannya, kesel sama pasangannya. Ya itu Hmm, biasanya hmm. karena terlalu halu sih. Ya, Karena terlalu halu dia entah gimana cara menguapkannya ya paling gampangnya di sosmed di dikasih tahu. Ih, gua ya kurang ajar musibah suami ternyata suami gua makan bla 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 gitu parah kan. Sebaiknya juga suaminya juga gitu ketika istrinya tidak seperti yang diharapkan ketika sudah menikah, padahal dia harapannya dilayani oleh istrinya karena dia punya halusinasi bahwa pernikahan itu kalau sudah menikah itu suami dilayani istri dan ternyata tidak dilayani juga hmm. juga sama jatuhnya parah jatuhnya jadi kayak loh kalau ini namanya nikah ya udah nggak usah nikah gitu langsung preman uh, cerai karena itu kan. Karena distorsinya terlalu tinggi dan itu kena realita ya udah hilang. Ya, ya, gitu ya, teman-teman ya. So, teman-teman di sini perlu perlu menurut saya mendukung orang untuk menikah dengan cepat. Tapi cepatnya jangan buru-buru. Cepatnya dengan mata yang terbuka. Nah, mata terbuka itu yang sayangnya saat ini banyak orang nggak tahu. Ini dari tadi ini pertanyaan-pertanyaan kalian kan pada nanya, gimana cara ngecek finansial? Ini saya bacain dari tadi ya. Gimana cara ngecek finansial, gimana cara ngecek ucapan dia beneran apa tidak dan segala macam. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa terjawab kalau kalian ngerti cara nanyanya. Tapi most couples they don't know how to ask atau mereka nggak berani nanyanya gitu loh. Itu sebabnya saya sama Jet punya kelas pranikah yang terdiri dari ada yang 4 sesi, ada yang 6 sesi. Ya betul ya Jet ya, 4 sama 6 ya Jet ya. Betul 4 sama 6. Ya, ada kelas pradikah 4 sesi atau 6 sesi dilakukannya lewat Zoom atau lewat pertemuan offline. Yang pertemuan offline itu agak jarang kita lakuin ya. Kita lebih suka lewat Zoom sebenarnya karena lewat Zoom lebih enak, lebih santai gitu. Nah, di kelas pranikah itu apa yang dilakukan? Kalian tuh akan kita pandu untuk ngebuka mata abis-abisan. Semua pertanyaan di sini, contoh nih ya, Nabila nanya, gimana cara ngecek background background keluarga? Ada di sini, gitu ya. Kita bantu cara ngeceknya. Terus juga, gimana cara memahami seseorang yang emosinya masih bergejolak? Ada juga tentang cara apa namanya karakter dibahas juga di dalam sini. So, semua bisa terjawab di kelas pranikah ini. Memang waktunya terbatas karena satu sesi itu antara 60 sampai 90 menit. Jadi teman-teman yang pengen ikut kelas ini bisa nanya saya sama Jet. Nanti di akhir dari sesi ini saya kasih tahu ada diskon spesial buat teman-teman yang pengen ikut kelas ini. Tapi sebelum sampai sana, Jet ada video yang mau ditampilin Oke, atau mau ada apa? Coba boleh deh. saya mau share video. eh Mm-mm. Bentar ya. Ya sih kok ada. Oke, saya mau share satu video, dua video testimonial dari couple yang ikut kelas saya sama Lex. Jadi disimak aja. Dari situ harusnya dapat gambaran sih kira-kira akan belajar apa aja di kelas premarital kita. Oke, nah, dulu. Alright, coba dikencengin suaranya. Saya ada kasih uh, subtitle juga. Ini adalah couple yang saya pegang, Chris dan Cyrus. Ini interracial, yang satu Indonesia, yang satu dari China. Mereka tinggal di Australia, jadi lumayan complicated. Dari dua ras yang berbeda, tinggal di benua yang berbeda juga. Jadi keduanya meninggalkan keluarga mereka untuk ketemu di Australia dan pacaran dan mereka ikutan kelasnya. Jadi kelas ini diadakan dalam bahasa Inggris. Jadi testimoni mereka juga dalam bahasa Inggris. Saya ada kasih subtitle-nya jadi coba dilihat. Udah muncul ya? Udah muncul. Oke, sip. Hi, Jet. Hi,
Jet. Thank you for having us for the last 8 sessions. We really enjoyed it. And then we would like to say feedback for the sessions. Yeah. We think the sessions is really useful. And then personally, it helps me to know my partner better, but also helps me to know myself better. Yes. And For me, it's like we should have to take this class before marriage or not, but Chris encouraged me. But it turns out it's really working well because I probably before I'm unsatisfied with Chris because of the communication and we have so much different culture. But after the class, I realized I probably should thinking things in a different way. So it helps me to know Chris better. So we found out it's really could have a positive impact in our relationship. so I think everyone who are planning to go married, I think it's a good idea for them to take the class, and then so you can manage your expectation after marriage. Probably can make you have a happier married life. Halo guys, aku Robert. Dan aku Betsy. Awalnya aku ikut kelas premarital dari kelas cinta ini diajak sama Betsy. Tapi awalnya tuh saya sangat skeptis sih. Kita berdua agama Kristen. Nah, kalau di agama Kristen itu belum menikah, itu ada kelas premarital juga. Nah, saya pikir ya apa kita ikut kelas premarital sampai 2 kali? Ya isinya sama-sama aja. Kan si Robert awalnya nggak mau tuh. Aku kasih dia hal-hal apa yang bakal dipelajarin. Sesi 1 sampai sesi terakhirnya. Sama aku bandingin sama yang bakal diajarin yang kelas untuk gereja. Akhirnya saya memutusin sih. Jadi ya kayaknya kalau dari topik-topiknya sih memang oke, memang perlu dibahas. Nah, setelah saya menjalaninya langsung, mantap. Di kelas ini banyak membahas hal-hal yang kalau kita bahas secara umum tuh kayak kesannya tabu. Tapi seharusnya yang tabu ini malah harus dibahas sebelum kita nikah. Contoh, keuangan, keluarga. Maka dari itu, ya saya saranin sih kalian teman-teman yang mau nikah, sebaiknya ikut kelas premarital ini. Oke, kita rekomendasiin. Mantap. Nah, ini baru juga mereka long distance kemudian married di Bali ya. Dan ini couple yang menunda pernikahannya setelah ikutan kelas premarital karena ini menarik karena mereka tadinya udah mau menikah kayak sisa 6 bulan tapi kemudian setelah ikutan kayak 4 sesi mereka kayak kayaknya kita beneran harus tunda dulu deh, ada banyak hal yang ternyata kita harus pelajari. Mereka tadinya mau buru-buru nikah karena baru pacaran kayak 3 bulan terus kayak kayaknya udah cocok deh karena emang tahu dari SMA dan sama-sama baru putus dari pacarnya masing-masing, kenalan pacaran 3 bulan dengan nikah ikutan kelas ini dan ditunda sekarang. Mereka akhirnya berencana menikah di tahun setelah mereka mau mengenal satu sama lain lebih dalam lagi. Halo guys, aku Mantap. Oke. Keren ya. Itu tadi saya mau ingat dikit, orang-orang yang ikut pada bilang membahas hal-hal yang tabu. Ya, membahas hal-hal yang tidak biasanya orang bahas atau tidak enak bahas berdua doang karena bingung mulainya, takut jadi bertengkar dan yang lain-lain. So, teman-teman, memang ada sih di internet atau di luar sana ada banyak panduan-panduan untuk membahas sesuatu sama pasangan. Cuman biasanya panduan-panduan itu cuman langkah nomor satunya aja, biasa gitu loh. Habis itu kalian stuck, nggak berani. Misalnya ternyata udah ditanya, ternyata ada perbedaan. Seperti yang tadi Jad bilang. Ada ekspektasi yang berbeda. Berharap misalnya kalau nanti sudah berumah tangga, tetap tinggal sama orang tua. Ternyata dia nggak mau. Oh, kita harus terpisah. Berarti gue harus ninggalin orang tua gue. Orang tua gue harus hidup sendiri. Dia udah tua, nggak ditemenin. Nah, ini nih, resah tuh. Nggak mau ngomongin, nggak mau bahas. Nah, itulah gunanya ada pemandu, ada fasilitatornya, ada saya sama Jet. Di bulan ini, ya kita lagi ngebuka kelas pranikah, kelas premarital ini, dan kita lagi ada diskon spesial buat teman-teman. Tapi diskonnya terbatas, ya. Saya nggak bisa bilang terbatasnya berapa. Pokoknya kalau kalian pengen tahu infonya, tanya info dulu ya. Cuma nanya-nanya, gratis kok. Jadi buat kalian yang pengen tahu kelas pranikah itu seperti apa, tadi kan ada yang bilang kelasnya sampai 8 kelas. Di format yang baru ini kita 6 kelas aja max-nya. Jadi pilihannya 4 sama 6. Angkatan yang sebelumnya, angkatan yang lama itu sampai 8 kelas.
Apakah dikurangi materinya? Enggak, sama aja. Cuman pertemuannya yang kita pendekin, tapi materinya masih sama, kita padetin. Sistemnya agak kita buat berbeda lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen bertanya tentang kelas pranikah ini seperti apa, jalanin materinya seperti apa, dan diskonnya seperti apa, nih saya kasih linknya, teman-teman lihat di kolom chat ya, saya kasih ada link, ya. Sebentar, coba muncul gak ya? Wah, kok nggak bisa? Sebentar. Nah, itu dia ya. Link itu teman-teman boleh screenshot, takut lupa ya gitu loh. Atau mungkin saya kasih dalam bentuk HTTP ya, bentar ya. bit.ly pranikah-apr. Nah, tuh ya. Kalau kalian klik nanti akan nyambung ke adminnya kita yang akan ngebantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian soal kelas pranikah ini. Dan kelas pranikah ini nggak harus dilakuin di bulan ini. Kalau kalian mau di bulan depan boleh, 2 bulan lagi dari sekarang juga boleh, 3 bulan dari sekarang juga boleh. Terserah, bebas. Tapi harus datang bareng sama pasangan. Nggak bisa cuma satu orang ya. Harus bareng sama pasangan. Lek, bisa nggak, Les? Aku mau nikah, ntar tolong dipasangin sama orang lain yang single juga. Nggak bisa ya. Kita tidak menjual jasa seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya pasangan dan berencana pengen nikah dan pengen nanya-nanya program pranikah yang punya Jet sama Lex itu seperti apa sih? Itu linknya, screenshot sekarang, takut lupa, langsung kirim aja sekarang, langsung kirim. Nanti kalian kalau klik itu kebuka ke WA, masukin nama ya, cepet-cepetan karena diskonnya terbatas. Takutnya kalau kalian lama atau kalian nggak cepet-cepet malah sayang kelewatan momentumnya. Itu sharing dari saya. Jet, ada mau nambahin apa? Nggak ada, buruan aja di chat aja di situ, supaya buat nanya-nanya. Sesinya sih bakal menyenangkan banget, bakal mengejutkan juga buat kalian. Mm-mm. Dari yang udah berapa kelas, banyak banget yang udah kita konsulin sih, ini beneran kayak banyak yang terbuka banget. Jadi kayak, oh emang begini caranya ngobrol, oh begini ya. Banyak banget yang baru tahu juga soal pasangannya lebih mendalam, banyak kayak, loh untung kita ikut ya, kalau nggak aku nggak tahu loh kayak gini. Banyak yang kayak gitu. Dan tadi yang couple yang saya bilang, si Ali dan Renta ini memutuskan untuk menunda pernikahannya. Apakah mereka putus? Nah, itu ya enggak. Tetap pacaran. Tapi ya mereka bilang thank you banget udah ikut pas nih, kalau kita beneran menikah tanpa tahu. Ternyata ada perbedaan besar di antara keluarga mereka atau budaya kebiasaan di keluarga mereka. Mereka bilang rasanya bakal berantakan deh. Karena kita menduga, karena kita halu, kalau kita udah kenal halu sama kita kan belum banget. Mereka bilang ternyata bener ya, karena skornya mereka bagus banget. Skornya mereka oke banget, karena pas dilihat ternyata baru 3 bulan pacaran. Dan saya bilang biasanya nanti setelah kalian pacaran 6 bulan atau 1 tahun, ya sebenarnya akan ada perubahan sih. Dan mereka bilang iya banget ya, setelah kita, mereka jalan 4 sesi sama gua, kemudian mereka stop 2 bulan karena ada isu keluarganya ada yang sakit. Setelah, jadi lanjut ke bulan kelima itu terlihat sekali perbedaan interaksinya mereka bilang, kita kan vakum 2 bulan tuh, ketika vakum itu kita baru belajar benar-benar saling mengenal satu sama lain, dan ternyata benar begitu kita jalan lebih lama ternyata masalah kita tuh banyak. Masalah kita tuh banyak, dia bilang. Tadinya masalah kita cuma pikir cuma kayak waktu doang, cuma masalah jarak ketemu, tapi ternyata masalah kita lebih banyak daripada itu. Besar harapannya gua dan Lex sih ya coba ikutan sama pasangan. Kalau nggak mau ikutan ya diobrolin bener-bener semua keresahan hati kalian. Ya, gitu ya, teman-teman ya. So, itu sharing kita hari ini. Kalau saya mau tutup ya, kalau saya mau tutup dengan satu kesimpulan, Jet juga tolong kasih kesimpulan habis ini ya. Kita bicara hari ini tentang halusinasi, dengan orang yang pengen buru-buru nikah gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu, semakin cepat, semakin buru-buru, semakin kita istilahnya kayak buta gitu loh. Kalau dibilang cinta itu buta, itu biasa karena kecepatan ya. Orang kalau misalnya lagi naik motor atau naik mobil tuh ngebut banget, nggak kelihatan kan pemandangannya gitu loh. Nggak kelihatan apapun yang berlalu, ada apa segala macam. Makanya kita minta untuk slow down sebentar. Kita nggak memperlama, percayalah. Kelas pranikah itu adalah kelas yang digunakan sebenarnya untuk menambah apa yang kamu sudah tahu. Biasanya sih ada banyak konfirmasinya, biasanya ada banyak hal-hal baru juga. Jadi lambatkan diri karena
perjalanan pernikahan itu perjalanan panjang. Perjalanan seumur hidup loh. Nggak boleh ngebut. Karena kalau ngebut nanti takutnya malah jadi salah, malah jadi ancur tengah jalan karena ternyata belum siap. So itu sharing dari saya tentang kelas pranikah ini. Kalau dari Jet apa Jet? Kalau dari saya simpel sih sama kayak tadi Lex bilang, jangan dicepetin. Kalau saya analoginya kayak ketika kamu mau beli handphone baru, apa sih yang kamu kerjain? Handphone ya, yang 4 juta, 5 juta. Biasanya semakin mahal, semakin banyak pertanyaan yang kamu ajukan ke si penjual handphone. Hmm, iPhone 16 Pro yang bakal keluar akhir tahun ini 30 juta misalnya. Sebelum membeli kamu bakal bertanya-tanya, ini max kameranya berapa? Ini baterainya tahan berapa lama? Ini dapat hmm, aksesoris apa aja? Ini iOS-nya apa? Ini bisa ngapain aja? Ini bisa main game berapa lama? Kalau untuk beli satu handphone aja kamu research 2 hari 3 hari, kena untuk satu handphone ya, untuk satu benda mati kamu gunakan tiap hari. Apalagi kalau untuk pernikahan gitu, seseorang yang hmm, bakal bersama kamu, teman cerita kamu, teman tidur kamu, teman kamu besarkan anak nantinya, kalau punya anak, kenapa buru-buru gitu? Kenapa cuma berdasarkan asumsi kita cocok ngobrolnya? Kenapa cuma berdasarkan asumsi kita cocok bintangnya? Gitu. Kita sama-sama udah dewasa, atau kita sama-sama udah pernah gagal dalam pernikahan, yang akan mulai kita bakal kenapa cuma segitu doang pertanyaannya? Kenapa nggak lebih banyak pertanyaannya? hmm, hmm, hmm. Please dilambatin, please ditanyain segala sesuatu yang dirasa resah, rasa mengganggu pikiran. Kok ini nggak kayak harapan gue ya? So that's it. Alright, gitu ya teman-teman ya. Masih ada banyak pertanyaan yang belum kita jawab. Tenang aja, tadi saya bilang ini kita akan coba save semua pertanyaannya. Hopefully kesimpan ya. Nanti saya sama Jet akan coba atur secara pelan-pelan untuk kita jawab di Instastory maupun di Instagram feed-nya kita masing-masing. Dan minggu depan, bukan minggu, Kamis depan maksudnya, di jam yang sama akan ada pembahasan seperti ini lagi dengan topik yang agak bergeser, agak beda. Tapi tetap masih dalam tema setahun sebelum sah. Saya mau ucapin thank you banget buat teman-teman yang dari tadi bertanya. Mohon maaf nggak bisa kejawab semuanya. Thank you juga buat Jet yang ngeluangin waktu. Tadi pulang kantor langsung aja dia buru-buru ke sini. Ya, teman-teman semua thank you. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Dan kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang spesifik pengen kalian tanya ke kita, langsung tanya aja di Instagramnya kita atau di DM kita. Dan semua yang sudah kirim pertanyaan nih, kalau saya barusan dapat info dari timnya saya, banyak banget yang sudah nanya, yang klik link yang tadi ya. Link yang tadi teman-teman saya kasih lagi linknya ya, buat kalian yang mungkin tadi hilang linknya ada di mana. Saya copy paste lagi linknya. Ya. Yang mau bertanya, ini nggak harus berminat ya, cukup bertanya-tanya aja dulu, bisa. Silahkan klik link ini dan bertanya tentang info kelas pranikahnya. Dan ada diskon terbatas. Saya nggak mau kasih tahu tuh berapa, jadi buat kalian yang pengen, buruan aja segera diambil. Thank you ya teman-teman ya, sampai jumpa di kelas